Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Aprilia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang marine pollution, what everyone needs to know. Pendahuluan pertama, lautan adalah ekosistem pesisir menjadi sasaran utama polusi, termasuk zat kimia, nutrien berlebihan, dan sampah plastik. Kenapa alasan penting menjaga kesehatan laut? Yang pertama, mendukung rantai makanan, keragaman hayati, serta ekonomi lokal. Polutan bisa alami berlebihan atau buatan manusia, yaitu mencakup sebagai sumber seperti daratan, atmosfer, dan aktivitas laut. Polusi nutrien dan eutrofikasi. Nutrien seperti nitrogen dan fosfor berperan penting, namun kelebihan menyebabkan eutrofikasi. Sumbernya dari pertanian, limbah domestik, dan industri. Dampak eutrofikasi: ledakan alga berbahaya, zona mati dengan oksigen rendah, kerusakan lambung dan terumbu karang. Upaya mitigasi melalui pengolahan limbah, yaitu pengelolaan pertanian dan restorasi ekosistem. Sampah laut dan dampaknya. Sampah laut dominan berupa plastik yang sangat sulit terurai. Sumber utamanya daratan seperti 80% kapal dan aktivitas maritim. Sampah menyebabkan kematian fauna laut akibat tertelan atau terjerat. Upaya pembersihan dan edukasi publik penting, termasuk penggunaan teknologi baru dan regulasi hukum. Tumpahan minyak dan dampaknya. Minyak terdiri dari berbagai hidrokarbon, termasuk PAHs yang beracun. Tumpahan besar seperti Exxon Valdez dan Deepwater Horizon merusak habitat dan organisme laut. Dampak ekologis termasuk kerusakan koral, ikan, burung, dan mamalia laut. Upaya tanggap darurat dan regulasi terus dikembangkan untuk mitigasi. Dan ada polusi logam berat. Logam seperti merkuri, kadmium, dan timbal berasal dari aktivitas industri dan pemakaian anti-fouling dalam kapal. Logam terakumulasi dalam sedimen dan organisme dengan efek beracun terutama pada reproduksi dan imun. Penanggulangan meliputi pengurangan sumber, remedi isi sedimen, dan bioremediasi. Pestisida dan bahan organik industri. Pestisida dan bahan kimia organik lain seperti DDT dan PCBs memiliki efek subletal, termasuk gangguan endokrin dan mutasi. Sumber pertanian menggunakan industri dan bioakumulasi dalam rantai makanan. Regulatory framework seperti PIRFA dan TSCA di AS berperan dalam pengendalian menggunakan dan dampak. Nah, isu kontaminan baru dan nanoteknologi. Kontaminan baru termasuk bahan farmasi, PBDES, nanopartikel, dan polutan hormon terganggu. Efek potensial termasuk resistensi antibiotik, gangguan perilaku hewan, dan risiko kesehatan manusia. Penelitian dan regulasi belum sepenuhnya mengatasi isu ini. Teknologi baru sedang dikembangkan untuk deteksi dan pengurangan. Polusi suara di laut. Sumbernya kayak seperti kapal, sonar militer, aktivitas industri minyak. Dampak pada mamalia laut dan ikan meliputi gangguan komunikasi, stres, bahkan sampai kematian. Mitigasi termasuk perlindungan zona aman dan penggunaan teknologi kapal yang lebih tenang. Nah, adanya perubahan iklim dan pengasaman laut. Deskripsi panjang. Penyebabnya emisi gas rumah kaca, terutama CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Efek iklim yang telah dan akan terjadi antara lain pemanasan laut, perubahan distribusi spesies, peningkatan kejadian kematian massal karang, dan naiknya permukaan laut. Perubahan suhu mengganggu metabolisme organisme dan produksi primer laut.
Lautan menjadi asam karena lautan CO2 membentuk asam karbonat, mengurangi ketersediaan ion karbonat for pembentukan kerangka dan cangkang. Organisme rentan seperti koral, kerang, dan pteropod sangat terancam yang dapat mengganggu ekosistem secara luas. Adaptasi dan aklimatisasi mungkin terjadi bagi beberapa spesies, tapi cepatnya perubahan menjadi tantangan utama. Dampak ekonomi dan akan menambah sektor perikanan dan pariwisata, terutama di negara-negara berkembang yang bergantung pada sumber daya laut. Nah, adanya polusi biologis dan spesies invasif. Polusi biologis meliputi mikroba, patogen, dan spesies invasif yang merusak ekosistem lokal. Sumber utama polusi mikroba ini adalah limbah domestik dan pertanian yang tidak diolah sempurna. Deteksi menggunakan indikator bakteri seperti Enterococi dan E. coli yang juga menjadi dasar penutupan pantai. Spesies invasif sering dibawa oleh air balas kapal, biofouling, atau pelepasan ikan akuarium. Dampak invasif meliputi penurunan keanekaragaman, gangguan fungsi ekosistem, dan kerugian ekonomi pada perikanan. Upaya pencegahan termasuk regulasi balas water, monitoring ketat, dan kesadaran masyarakat. Eradikasi sulit, tapi mungkin pada tahap awal dengan contoh keberhasilan terbatas seperti penghapusan karang invasif dan gulma laut. Konsumsi spesies seperti ikan, lionfish, dan kepiting menjadi salah satu metode pengendalian yang sedang dipromosikan. Nah, selanjutnya regulasi dan pengurangan polusi lautan. Regulasi internasional penting menjadi Konvensi Marpol, London Convention, UNCLOS, dan kebijakan nasional seperti Clean Water Act dan Superfund di AS. Clean Water Act mengatur pembuangan limbah dengan sistem perizinan dan menetapkan standar TMDL untuk perairan tercemar. Program pengawasan dan pemulihan berhasil mengurangi beberapa pencemaran seperti pestisida dan tumpahan minyak. Peran NOAA dan lembaga federal lain mendukung penelitian dan edukasi serta monitoring polusi laut. UE mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bahan kimia dengan kebijakan yang lebih ketat dibanding AS. Upaya pengurangan polusi difokuskan pada pengurangan sumber non-point seperti runoff dan pengembangan teknologi pengolahan air limbah. Nah, kesimpulannya adalah kondisi laut mengalami perbaikan pada beberapa jenis polutan lama, namun menghadapi tantangan dari kontaminan baru, lautan asam, dan perubahan iklim. Pengaruh aktivitas manusia sudah jelas dan meluas, mempengaruhi ekosistem dan manusia secara langsung. Pemantauan, regulasi, dan tindakan mitigasi terus dikembangkan, namun masih memerlukan dukungan global dan lokal. Setiap individu dapat berkontribusi mengurangi polusi laut melalui pengelolaan limbah, penghematan energi, dan edukasi masyarakat. Pelindungan laut memerlukan kerjasama internasional agar sumber daya dan keberlanjutan laut dapat terjaga bagi generasi mendatang. Terima kasih dari penjelasan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.